Nah, kita masuk ke bab 4 ya. Ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Karena materi sebelumnya adalah penguat PM ya, sinyal kecil. Nah, di sini nanti output dari PM tersebut masuk ke sini penguat daya dengan transistor yang dayanya besar ya, lebih besar. Nah, di sini kita akan mempelajari garis beban DC dan AC. Itu potongnya. Nah, itulah puncak dari penguat diperbolehkan. Lewat dari situ berarti dia akan cacat. Nah, kalau di bab sebelumnya kita nggak bahas itu karena di sinyal kecil ya. Sehingga dia input kecil itu penguatan besar dia tidak akan cacat itu. Nah, di sini dia akan kita pelajari berapa tegangan puncak maksimum yang diperbolehkan. Nanti kita akan mempelajari garis beban AC dan garis beban DC. Nah, di situ titik kerjanya puncaknya nanti ya. Kemudian juga ini puncak-puncak yang tidak terpotong ya. Maksimum peak to peak PP-nya. Puncak maksimum. Kemudian jadi beberapa kelas nanti. Tipe pengandengan dan jalur frekuensinya. Kemudian daya transistor berapa sih tingkatan daya transistornya. Ini kalau untuk stereo ya kita nanti akan outputnya itu beban itu ke speaker ya, sehingga nanti dia cocok common collector rangkaiannya kan. Nah di dasar penelitian kita juga belajar juga untuk transistor kecil itu dayanya kurang dari 1 watt, sedangkan yang daya besar itu di atas 1 watt. Nah, daya kecil itu penguatannya besar ya dari 100 sampai 400, 100 malah sampai 400. Satu transistor ya, malah kalau dari 400 sampai 10.000. Sedangkan transistor yang besar itu dia di bawah 100 ya. Tapi daya masuk sudah besar, harus besar ya. Sehingga nanti dia penguat, maka disebut penguat daya. Ini jenis-jenis penguat. Bentar ya, cek dulu ini ya. Putus lagi. Yang kemarin kita bahas itu adalah penguat kelas A itu ya. Jadi dia dalam siklus 360 derajat itu atau satu gelombang itu dia hanya memerlukan satu transistor ya. Sehingga dia harusnya mengalir sepanjang satu siklus, sepanjang siklusnya ya, satu transistornya. Sehingga nanti kita membuat titik kerjanya itu di pertengahan garis beban. Nah, di pertengahan tidak khusus pas tengah-tengah ya, karena dia dikurangi dari PCE-nya pengaruhnya ya. PCE. Jika dia sedangkan isinya itu adalah PCC dibagi RC tambah RE gitu kan. Sedangkan nanti PCE-nya dengan PCE sehingga dia sedikit ke atas atau sedikit ke bawah dari tengah-tengah. Ya. Kalau dia ke atas berarti PCE-nya bergerak ke kanan. Kalau dia ke atas bergerak ke kiri ya. Kalau dia harus turun, isi saturasi turun berarti PCE-nya akan ke kanan. Itu maksimalnya sama dengan PCC. Nah, di sini untuk arus AC nanti tidak sama ya, nanti ada perbedaannya. Nah, kalau kelas B dia hanya separuh. Nah, separuh ya. Sedang kelas C-nya itu dia malah hanya sebagian saja ya. Ini kelas A kemarin yang kita bahas. Satu transistor untuk 360 derajat untuk setiap siklusnya. Sedangkan kelas B, nah ini yang kita bahas nanti juga, ini dia hanya separuh. Artinya gimana? Separuhnya lagi. Ini kan cacat itu sebenarnya dia kan. Separuh satu nggak ada. Nah, dia separuhnya nanti akan digunakan oleh transistor komplemennya. Kalau yang separuh di atas itu NPN, berarti komplemennya PNP. Kalau PNP berarti dia NPN. Sedangkan kalau di sini dia hanya satu NPN saja atau PNP saja. Nah, sedangkan untuk kelas C hanya sebagian siklus saja yang dapat ujungnya saja. Nah, dia masuk ke jenis-jenis penggandeng atau tipe-tipe penggandeng. Nah, yang kita sudah gunakan kemarin adalah kapasitor ya. Itu yang namanya jenis penggandeng itu adalah nanti untuk terutama untuk beban, nah, sehingga nanti dia akan memblok arus DC. Seperti memblok DC seperti di umum singkat ya, kalau dia arus DC-nya, AC baru dia masuk. Nah, ini yang B-nya itu adalah menggunakan transistor,
transformator. Nah, ini sekarang udah jarang digunakan untuk karena untuk faktor mutualnya ya nanti itu berbeda. Ini yang langsung tanpa ke beban ke transistor berikutnya ya, tanpa penggandeng. Kemudian jangkau frekuensinya, nah ini dia penguat atau jangkau frekuensinya adalah selalu untuk audio ya. Yang kita dengar itu adalah frekuensi dari 20 Hz sampai 20 kHz. Audio karena yang suara yang bisa kita dengar, nah, kalau di bawah di atas itu dia ultrasonik, di bawah itu subsonik ya. Hanya binatang yang sanggup mendengar. Kalau kita jangkauan kita hanya sampai 20 kilo dari 20 Hz sampai 20 kilo. Nah di bawah itu subsonik, di atasnya supersonik ya. Sehingga ada binatang yang sanggup. Nah, mereka punya insting yang berbeda ya. Sebaiknya untuk radio itu yang dipancarkan ya, dia frekuensinya di atas 20 kHz. Sehingga radio yang ada di sekitar kita itu nggak ada, radio televisi itu tidak bisa langsung kita dengar. Karena frekuensinya di atas 20 kilo. Contohnya radio AM itu dari 530 kilo sampai 1.600 atau 1,65 mega, 1,6 mega gitu ya. Nah, padahal banyak di sekitar kita, cuma kita nggak dengar. Nah, karena nanti makanya itu guna kita di penguat dulu. Kemudian FM lebih besar lagi, pakai 88 mega sampai 100 mega. Dan televisi juga, dia kan ada yang UHF atau yang PHF ya. Tapi jarang dulu, masih TVRI masih salah satu. Untuk bisa menggunakan ultra high frequency. Jauh lebih besar lagi. Nah, yang penguat yang radio ini dia adalah menggunakan jalur sempit ya. Jalur sempit ya, karena frekuensi itu terbatas. Seperti FM hanya 88 sampai 108. Kan? Hanya 20 mega, 80, 90, 100 kan. 20 mega itu dan makanya dia harus jalur sempit supaya banyak yang memakai jalurnya lebar ya hanya beberapa radio ya. Itu juga di televisi itu kan, itu terbatas. Sekarang nanti sekarang televisi mau diarahkan ke arah digital sehingga satu kanal yang sekarang dibutuhkan oleh satu televisi itu bisa digunakan oleh beberapa televisi nanti. Kalau dia sudah digital. Kalau analog tidak bisa, satu kanal dibutuhkan, ya udah dia terus. Yang lain nanti tidak akan bisa menggunakan. Kalau tidak diperbolehkan, kalau digunakan nanti dia akan ada nuntut, gitu kan, rusak. Ya nanti ada, kemudian ada juga nanti frekuensi-frekuensi yang digunakan oleh militer, khusus itu. Jalur ininya, jalur sempit ya. Jaraknya kalau tidak sempit itu ininya nanti akan jauh. Ya kan jalur lebar itu biasanya dia bekerja untuk jarak seperti WiFi ya, itu jalurnya lebar. Radio juga kan lebar, jaraknya dekat. Nah, kita jalur sempit ini biasanya penguat RF ya, yang mudah diatur. Sama kan televisi, radio, kemudian radio itu kan banyak frekuensi yang didapatkan dari sinarnya kan. Sedangkan untuk jalur lebar itu susah diatur. Makanya dia tetap biasanya ya. Ini yang nanti kalau kita belajar sempat ada waktunya untuk osilator nanti kita masukin pakai sinyal ya. Yang kemudian untuk tingkat sinyalnya, untuk sinyal basisnya kecil ya kemarin itu ya, di mana ini gelombang puncaknya kurang dari 1% dari pas proyektornya ya. Sedangkan untuk sinyal besar, puncaknya menggunakan semua atau sebagian besar dari garis besar. Karena kenapa hanya 10%? Karena ya emang sumbernya sangat kecil gitu ya, walaupun pengalinya besar. Pengalinya besar. Itu kan dia volt itu kemarin kan apa DC-nya? DC-nya kan volt, DC-nya 3 miliampere. Itu kan sedangkan dia sangat kecil ya.
sehingga dia boleh katakan tidak ada sehingga besar yang tergunakan semua, makanya harus titik kerjanya itu harus bentar, tidak nanti dia akan apa namanya potong itu akibatnya. Di dalam sistem stereo yang kecil ya, punya radio atau layar atau disk ya, digunakan untuk masuk ke preamp. Dikuatkan dulu sebelum masuk ke rumah daya. Nah, yang masuk ya ke daya nanti outputnya itu bisa dari ratusan mili ya sampai ratusan watt. Karena nanti yang besar bisa ribuan watt. Yang untuk apa namanya konser itu ya, atau itu di luar bisa. Cuma nanti kualitas sebenarnya itu kualitasnya jelek ya, karena yang dikuatkan itu kan delay-nya juga agak besar. Tapi karena di luar ruangan itu tidak terasa. Nah, 2 garis beban. Kalau kemarin kita hanya menggunakan 1 garis beban ya, DC. Nah, DC saja. Nah, sekarang untuk penguat daya, dua-duanya kita ini kan, di mana nanti dia akan pertemuan titik itu menjadi titik key-nya ya, antara garis beban AC dan DC, itu titik key-nya. Kan kalau DC itu kemarin hanya pertemuan antara VCE dengan arus C, gitu kan? Titik key-nya kemarin itu VCE dengan arus C. Nah, ini adalah pertemuan garis beban DC dan AC. Ini kita pelajari di dasar elektronika. Garis beban DC, isi saturasinya untuk sumbu vertikalnya adalah isi saturasi, sedangkan horizontal tegangan cut off ya. Nah, isi saturasinya adalah VCC dibagi RC tambah RE. Bagi tegangan ya, ini yang stabil, rangkaian yang stabil. Sedangkan tegangan cut off-nya adalah VCE-nya cut off sama dengan VCC. Ini yang kemarin. Nah, kerjanya kita cari isinya berapa, VCE-nya berapa. Ya. Ya, makanya tidak akan pernah pas tengah-tengah. Nah, VCE itu nanti adalah di sana VCC dikurangi RC tambah RE. Nah, ini yang DC kita baca. Yang AC gimana? Yang AC ini juga berasal dari arus DC-nya. Jadi isi saturasinya adalah ICQ dibagi dengan tambah dengan VCEQ bagi RC. ICQ itu sama dengan arus IC atau IE ya. Sama-sama. VCEQ hampir sama dengan VCE. Sedangkan RC kecil itu adalah RC paralel dengan RL. Nah, RC kecil ya. Ini ya. RC paralel dengan RL ini ya. Sehingga tegangan dibagi tahanan apa arus kan, nah isi sama isi lebih besar saturasinya, sehingga nanti VC cut off-nya itu dia lebih kecil ya, karena jika isinya lebih besar berarti VC cut off akan lebih kecil, mana VC cut off-nya adalah VCEQ ditambah dengan ICQ RC. Nah, di atas adalah IC ini tadi kan ICQ sama dengan IC tambah VCE dibagi dengan RC. Sedangkan EQ itu sama VCEQ sama dengan VCE ya. Sedangkan VCE cut off-nya adalah VCEQ ditambah dengan ICQ RC. Itu tadi RC dengan RL. Jadi tetap aja kita mencari arus DC-nya dulu. Baru dapat kita garis beban AC. Kalau arus DC-nya tidak dapat, ya udah AC tidak dapat. Jadi kita cari dulu IC-nya dapat IC, itu akan dapat VCE. Baru dapat isi saturasi AC, isi saturasi tegangan cut off AC. Nah, itu titik kerjanya. Nah, ini dia. Di tengah-tengahnya ini puncak maksimum, ini puncak negatif maksimum. Input ya. Output. Kalau digeser ke kiri, nanti dia akan kepotong bawah. Digeser ke kanan, akan kepotong atas. Artinya apa? Kalau digeser ke kanan kan berarti dia arus isinya turun kan? Isi DC ya. Atau arus isi saturasi AC sama di kanan. Kalau dia arus isinya naik, berarti dia akan kosong ke kiri. Pokoknya yang bawah nanti. Gitu ya.
Nah, ini yang kita cari berapa nih puncak maksimum yang diperbolehkan dari sumber tegangan yang ada. Ini dari sumber tegangan ada. Dia harus di bawah ini, dia di bawah VCC. Ini besarnya itu di bawah VCC. Bentar. Tadi ya. Ini udah dapat garis bawah dari sini. Isi udah ya, kita ini ya tadi. Nah ini dia puncak itu maksimum ya, peak to peak. Dia lebih kecil dari VCC. Nah kecilnya itu berapa? Nanti ada dua kemungkinan ya, dari VCEQ atau dari ICQ RC. Mana yang lebih kecil? Ini yang lebih kecil, bukan yang lebih besar deh ya. Mana yang lebih kecil? Nah, MPP itu pasti dia kalau daya DC-nya, tegangan DC-nya itu 10 volt, pasti di bawah 10 volt. Nah, besarnya berapa? Itu kita hitung dari mana lebih kecil antara VCEQ atau ICQ RC. Jadi kalau di 10 volt, berarti maksimumnya kurang dari 10 volt. Nanti kita ambil contoh nanti ya. Itu contoh sinyal besar tadi. Kalau titik kerjanya geser ke kanan, itu dia akan potong atas. Jadi titik kerjanya kegeser ke kiri, dia potong bawah. Outputnya ya. Nah, output dan input berlawanan. Kenapa? Dia ini pembalik tegangan kan. Ini dia outputnya yang cacat, di sini dia jadi negatifnya cacat, di sini jadi positifnya. Nah, kebalik, pembalik. Kan? Balik fase 180 derajat ini emitter, common emitter. Nah, positifnya bagian positifnya utuh, ini bagian negatifnya utuh. Bagian negatifnya yang kepotong, bagian positif yang kepotong. Ini juga kebalikannya. Bagian positif yang kepotong, outputnya bagian negatifnya yang kepotong. Kenapa? Karena dia balik fasa ya, balik fasa. Balik dulu dia. Nah, yang cacat tadi menjadi kebalikannya di output. Cuman dia lebih besar ini ya, besar. Nah, dia inputnya besar ya, sehingga dia mudah untuk cacat. Ini keluaran maksimumnya tadi ini sama. Antara ICQ RC atau VCEQ. Mana yang lebih kecil? Jadi dari puncak ke puncak MPP itu 2 kali MP ya. Ini peak. Nah, kalau MPP itu dari ujung negatif ke ujung positif. Sedangkan P itu dari positif ke puncak. Matikan separuh. Jadi MPP itu adalah 2 kali MP. Maksimum peak. Sedangkan MPP maksimum peak to peak. Dari puncak ke puncak. Sini ke puncak saja ya. Dari 0 ke puncak. Ini dia. Jadi, di mana titik kerja garis beban AC supaya tidak macam tadi di sini ya. Di mana yang lebih kecil, ICQ RC atau VCEQ. Nah, ini untuk mencari tekanan RE-nya ya. Besar RE-nya adalah RC ditambah RC kecil itu ya, RC per RL itu ya. Dibagi dengan VCC tambah VE untuk satu ini untuk mendapatkan tekanan emitter ya. Titik yang optimum, arti dia hampir di tengah-tengah ya. Tidak catat atau tidak terbawah. Besarnya. Tekanan RC kan dapat ya. RC dapat. Nah, RC kecil RL dapat. Jadi RC per RL. VCC itu yang diberikan VE dicari dan dari pembagi tegangan. Yang satu. Nah, itu besarnya. Besarnya. Nah, ini kita ambil contoh. Ini langsung ya. Ini beberapa. Ini langsung kita ambil beberapa sekaligus. Contohnya, berapa nilai ICQ berarti cut off-nya ya, saturasinya AC. Cuman dia ICQ tambah lagi VCEQ dibagi dengan RE ya. Nah, ini titik cut off saturasi dan VCE cut off-nya. Nanti kita cari dulu ICQ-nya, VCEQ. ICQ itu sama dengan IC ya, atau IE. VCEQ sama dengan VCE. RC adalah RC besar paralel dengan RL. Saturasinya berarti di saturasi AC ICQ ditambah dengan VCEQ dibagi RC kecil. Sedangkan cut off-nya adalah VCEQ ditambah dengan ICQ dikali RC kecil.
puncak ke puncaknya, dicari mana yang lebih kecil antara ICQ atau VCQ. Mana yang besar ini. Ini sambil yang sini pengerjaannya ya. Kita bahas di sini. Jadi pertama, kita mencari arus kolektor. Untuk mencari arus kolektor, berarti kita harus emitter di situ ya. Emitter, berarti kita harus mencari tegangan basis dulu. Bagi tegangan lagi. Bagi tegangan. DC-nya ya. DC. Kalau ini harus DC kan, DC. Bagi tegangan. Sehingga tegangan basisnya adalah R2 dibagi R1 tambah R2 dikali tegangan VCC. 30 volt ya kan? Kalau pemudayannya besar ya. Besar. Ya. R2 dibagi R1 tambah R2 kali. Jadi 68 ohm dibagi 490 ohm ditambah 68 ohm dikali 30 ohm. Dapat PBB. PBB nanti dikurangi dengan VBE dapat VE. VE dibagi dengan RE dapat IE. Nah, IE dapat sama dengan ini. Dapat 1. Kemudian untuk mencari VCE-nya adalah ada dua cara. VE dapat cari VC. VC adalah VCC dikurangi ICRC. Atau langsung VCC dikurangi ICRC dikali IERC. Jika IE sama dengan IC, VCC dikurangi ICRC tambah RE. Sama. Nah, dapat dua ini. Baru RC adalah RC paralel dengan RR. 120 paralel dengan 180. Dapatnya di bawah 120. Dicari VCEQ-nya atau IC dikali RC-nya mana lebih kecil, itulah tegangan puncak maksimum yang diperbolehkan. Itu pelan ini ya. PBB tadi kan R2 dibagi R1 tambah R2 kali VCC, di mana R2-nya 68 ohm, R1-nya adalah 490 ohm. 48 dibagi 68 ohm dikali 30 volt. 3,7 volt. Setelah 3,7 volt, dapat langsung kita cari IE, langsung bisa kan. IE adalah VBB dikurang VBE dibagi dengan RE. Jadi ya, kalau mau lebih detailnya harus ada tahu betanya ya. VBB dikurangi VBE dibagi dengan RE ditambah dengan RB di mana dibagi dengan beta. Di mana RB itu adalah R1 paralel R2. Itu lebih detail. Hasilnya pasti sedikit lebih kecil dari ini. Karena pembaginya bertambah ya. Jadi kalau tadi yang RE, ini RE ditambah dengan RB, di mana RB itu R1 paralel R2. Ini kan, 4 paralel R2, berarti kan di bawah 50-an ya. Dibagi lagi beta. Kan kecil itu kan, 50 ohm dibagi beta. Kalau beta 100 saja itu dapatnya 0, di bawah 1 ohm kan. Nah hasilnya ya hampir sama aja. Makanya dia digunakan. Nah, ini betanya ini kan ini. Ambil kata-kata R1 paralel R2 kan nih. Jika anggap aja 68 nih, pasti di bawah 68 ya. Bagi 100, ini kan di bawah 1 ohm. Jadi 20 kilo ditambah di bawah 1 ohm ya, dapatnya ya 1,49, bulatnya 50 juga. Makanya guna ideal ya. Nah, setelah dapat IE-nya, ini bisa VE dulu dikurangi baru dibagi RE. Atau langsung VBB dikurangi VBE dibagi RE. Sama ya. IE-nya. Nah, kalau dapat, langsung ini ada dua, saya sengaja buat dua. Ini cari, kalau ini VE-nya dapat ini. Ini dapatnya 3 volt ya. Ya, kita cari dengan VC. VC itu kan adalah VC dikurangi VE kan. Nah, VC-nya ada dapat VCC dikurangi ICRC. Di mana VCC-nya 30 volt, IC-nya dapat ini tadi, RC-nya ini. Dapatnya 12 volt. VE-nya dapat 12 dikurangi 3, dapatnya 9 volt. Inilah VCEQ. Atau langsung di sini, kita nggak usah 2 kali VC. Langsung VCE. Ini dia, VCE adalah VCC dikurangi IC dikali RC tambah RE. Sama dengan, ini 30 volt dikurangi 150 dikali dengan 120 ditambah 20 dapatnya 21. 30 dikurangi 1 dapat 9 volt langsung. Ini 2 kali jalan, ini 1 kali jalan, terserah. Ini baru ini RC kecil, karena nanti untuk mencari VC, MP-nya maksimum ya. RC kecil adalah RL paralel dengan RC.
120 paralel dengan 140 dapatnya 72 ohm. Nah, nanti untuk mencari yang maksimumnya, ICQ udah dapat kan? ICQ dapat 9. Nah, ICQ 150 mA dikali 70 ohm, mana lebih kecil dari ini? Jadi ya, ini langsung ininya saya ini kan ini ya, ini tadi ya. Ini kan baru ICQ, VCQ, RC ya. Ini saturasinya. Ini itu saturasinya adalah IC saturasi adalah ICQ ditambah dengan VCQ dibagi dengan C. Ya kan, VCE cut off-nya adalah VCE ditambah dengan ICQ dikali dengan VC. Ini sama tadi ya, VC sama. Dan, bukan garis beban AC dan VCE cut off. Arus beban saturasinya adalah ICQ ditambah VCQ dibagi FC. VCQ-nya dapat tadi di atas, VCQ-nya 150. VCQ-nya dapat ini 9. RC-nya dapat 72 ohm. 150 mA ditambah 9 volt dibagi 72 ohm. Volt dibagi ohm dapatnya ampere. Apa? Pun. Ampere. Itu 75 mA. Nah, hitung dulu sebentar ya. Sebentar, memastikan ya. Memastikan 172 9 volt dibagi 72. Benar. 175 ditambah dengan 50. Itu rumah ya. Bentar, saya tulis dulu. 150. Nah, itu ya. Biar lebih jelas. Nah, ini 150 ini dapatnya 120 mA. Atau 0,125. Jadi 100 oleh 9 dibagi 10,9 dibagi 100 125 itu 270 mA. VC cut off ya udah VCEQ ini yang kita dapat tadi apa dikali ICQ RC. ICQ-nya adalah 150, RC-nya 72 dikali lagi kan. 150 kali 72 dapatnya 19,8 volt. Sedangkan kalau DC-nya, DC-nya adalah 30. Karena VC cut off DC adalah sama dengan VCC. DC saturasinya adalah 30 dibagi dengan ini 140. Apa itu sebentar? 30 dibagi 140 ya. 30 dibagi 140. Pokoknya 214 miliampere. 200 219 ya. 219 ya. 219 miliampere. 215. Ininya dia depannya adalah dia kan 275 lebih besar kan. Kalau DC-nya 200 ya 215 miliampere. Kalau AC 275. Sedangkan VCE-nya VCE cut off DC adalah 30 volt, sedangkan dia VCE cut off-nya hanya 19. Ini lebih tinggi, pasti ini lebih rendah. Mungkin tinggi dua-duanya. Kalau tinggi dua-duanya dia tidak ketemu titik kekosongan tidak ada. Umpamanya isi saturasi AC besar, lebih besar dari DC, kemudian VCE cut off-nya lebih besar, ya nggak ketemu dia. Jadi jika arus IC-nya saturasinya lebih besar, AC pasti VCE cut off-nya lebih besar, lebih kecil. Itu juga sebaliknya.
Jika IC-nya lebih kecil, berarti phase shift current lebih besar. Tentunya juga akan ketemu. Ya kan? Peak to peak-nya adalah kecil dari 30. Kecilnya berapa? Nah, ini tadi kan ICQ RC atau ICQ. ICQ-nya udah dapat tadi. 9 volt. Nah, ICQ RC ini kita cari ini. Nah, dapatnya adalah 10,8. Berarti ada 9, berarti 9 volt. Peak to peak-nya berarti 18 volt. Nah, ICQ RC ini kan. 150 dengan 102, 108. Ini udah dapat di sini. 150 ke 17. Sedangkan VCEQ-nya dapatnya 9 volt. Nah, sehingga dia yang ambil adalah yang 9 volt. Peak to peak-nya adalah 2 kali 9 volt, dapatnya adalah 18 volt. Itu dia. Nah, yang di bawah ini, nah, ini saya jadikan PR. Sudah ada di Google Classroom ya, ambil ya. Sama yang di ICQ, VCQ, RC, puncak-puncak. Puncak itu nanti juga ada apa namanya? Ya, bentar. Lebih ya. Lebih ya. Ini belum lengkap. Ini itunya udah lengkap ya. Coba saya lihat sebentar ya. Persis dengan contoh, beda rangkaian. Udah. ICQ, VCEQ, RC kecil, ketentuan saturasi, cut off, saturasi, dan itu 36. Nah, ya, nah, sama. Biasa samakan aja ini ya. Dengan ini jadi PR ya, kumpul di Google Classroom ya. Sudah ada di Google Classroom, saya kirim. Nah, sampai lagi satu contoh lagi. Ya, satu contoh lagi ini jadi PR. PR ya, nanti di Google Classroom bisa diambil. Kumpulnya juga di situ ya, Google Classroom ya. Itu untuk nambah-nambah nanti jika nilainya kurang. Nah, itu juga akan untuk menambah TS sama UAS kalian nanti. Dan PR-nya sendiri ya, PR sendiri juga itu, cuma dia akan nambah. Jadi PR. Nah, ini hasilnya kita hitung. ICQ, VCEQ, dan FC. Ini rangkaian sebelumnya. Ini enggak. Oh, kalau di penguadaan nggak ada ya. Rugi kita. Oh, tahanan RG ini. Ini nggak ada. Seperti yang contoh di atas tadi, ini kan nggak ada. Ini ada. Ini adalah PM. PM karena dia dari sumbernya ini. Bukan kita yang mau ngasih, kita akan rugi. Jadi pembagi tegangan ya. Ini kan sumber sama dengan input. Itu gara-gara ini. Nah, ini kalau untuk penguadaan nggak. Karena dia inputnya itu adalah dari rangkaian sebelumnya. Jadi jangan kasih R. Kapasitor saja ini ya. Itu deh ya. R nggak akan untuk PN nanti. Ini kita nggak menghitung PN-nya berapa maksimumnya. Nah, kalau PN ini kemarin udah belajar kan, jadi dia dari REAC dulu. REAC dapatnya dari mana? Dari IE dulu. IE dapatnya di mana? Yang tadi lagi PBB dulu, dapat PBB, dapat IE. Dapat IE, dapat REAC, dapat REAC, beta dikali REAC dapatnya Z inverse. Nah, S1 R2 paralel dengan Z inverse dapat Z instead. Nah, Z instead ini pembagi tegangan dengan RG, itulah PIN. Nah, itu dia kan sama. Ini kita anggap sudah bisa, makanya ini dia puncaknya saja berapa. Yang sudah bisa sama ya, itunya cara mencari sama. Jadi mencari umpamanya berapa kali penguatannya, kemudian kita hitung ini, nanti berapa outputnya berapa. Nah, kalau sekian outputnya berarti ya, cacat gitu kan. Nah, karena diperlukan maksimumnya ini tadi. Nah, ini kita hitung
latihan 42C. Ini nggak diperlukan. Nanti kalau emang dihitung ini nggak ada ya, rugi kita. Ini karena input ini dia berasal dari rangkaian preamp. V ini bukan V sumber. Ini masuk sini. Nah, kalau ini V sumber ini, karena ada 600 ohm. Nah ini, nanti kalau ini digabung, ya seperti ini ya, contoh digabung ini kan berapa tegangan V out nih? Yang diizinkan peak to peak-nya sekian tadi rapat seperti yang tadi ya. Makanya sebenarnya berapa ini kalau sumber sumber VN-nya sekian. Ya, di sini tadi namanya. VN-nya katakan sekian volt atau milivolt ya. Peak to peak-nya dapat tadi kan hanya 18 volt. Nah, ini berapa outputnya di sini? Kan AV dikali V sumber kan, V in. Nah, AV-nya berapa ya? Berarti dia RC kecil dibagi dengan RE aksen. RE aksen dari mana? Ya 25 sampai atau 50 watt dibagi dengan IE. IE dari mana? PBB dikurangi PBE dibagi dengan RE. PBB dari mana? R2 dibagi R1 tambah R2 dibagi R1 tambah R2 dikali VCC. Itu urutan enggak kemarin itu kan? Nah, itu dapat RE aksen. RE aksen dari mana? Ini untuk mencari Z in step. S1 paralel R2 paralel dengan Z index. Z index beta dari RE aksen. S1 paralel R2 paralel ini dapat Z in step. Nah, ini kan karena ini sumber, udah langsung ini V ini ya ini. Ada pembagi tegangan. Nah, AV-nya dapat tadi kan, AV-nya adalah RC paralel dengan RC. Jadi RC paralel dengan L dibagi dengan RE aksen. Itulah AV-nya. AV ini berapa? VN dikali dengan AV. Sekianlah dia. Katakan satu volt peak to peak kali dengan AV. Sampai nggak dia? Lewat nggak dia dari 9 kali 2 tadi kan? Nah, tadi kan 9 kali 2. Peaknya 9, 18 volt peak to peak gitu kan? Nah, itu ketahuan. Apakah rangkaian tersebut cacat atau tidak dengan input sekian gitu ya? Nah, itu sudah kita pelajari yang kemarin. Karena di inputnya langsung nih, tidak ada pengurangan tegangan. Ini kita adjustnya kita bahas. Itu hari jawaban. Sama dengan tadi ya. Jadi yang udah kita ini kan nggak kita bahas lagi, yang udah dibahas sebelumnya. Jadi harus tahu ya. Kalau nanti disuruh tegangannya cacat atau tidak, dapat cek. Nah, itu nggak tahu. Sama dengan tadi awalnya kita mencari IC kan berarti mencari IC, berarti IE kan, nah, IC sama dengan hampir sama dengan IE. Tapi untuk mencari IE kita harus tahu PPB. Untuk dapat PPB kita pembagi tegangan, jadi 2,2 kilo dibagi 10 kilo tambah 2,2 kilo dikali 10 volt. Ini data dari sinyal kecil ya, kalau untuk daya ini biasanya di atas 20 volt ke atas ya. Resistornya resistor daya besar. Karena input bukan dari sumber, tapi ada dari hasil penguatan. Nah, ini kan 2 kilo dibagi dengan 10 kilo tambah 2 kilo dikali 10 volt, ini sama dengan 8. Dapat IE, langsung aja bisa juga VE dibagi RE. Itu adalah PBB dikurangi PBE dibagi dengan RE. Bisa tulis dulu ya. Sebentar ya, biar nggak salah-salah.
sedikit ya. Mana IE adalah PBB dikurang VBE dibagi RE. 1,84 kali dikurang 0,7 dibagi RE. Dapatnya 1,47. Besar kan? Ini angka. Jadi kalau itu kan mikro aja. Ya, arus emuternya adalah 1,4. Tapi lebih kecil yang tadi kan. Ini ini dalam kilo atau dilaporkan. Ya, PCE-nya langsung aja ini. Atau dengan cara tadi juga bisa. PCE cari karena PCE-nya dapat. PCE-nya adalah ini ya. 1,8 dikurangi 1,1 ya. PC dikurangi isi RC, jadi 10 volt dikurangi 1,47 dikali 3,6 kilo. Kemudian 10 dikurangi 59 dapatnya 4,71. 4,71 VC-nya dikurangi VC-nya 1,1 dapatnya 1,8 dikurangi 1,7 dapat 3,4. Langsung VC-nya VCC dikurangi IC RC sama RC dikali IC dikali RC sama RC. 10 volt dikali 1,47 sama tetap ini 3,6 ditambah 750. 10 volt dikurangi 6, 395 dapat sama. Itu sih. Nah, tinggal apakah nanti isi IRC-nya lebih kecil atau lebih besar daripada ini. Kayaknya kecil dari 10 kan. Nah, kecil dari mana? Ini nggak dapat satu. Nah, tadi lagi RC kecilnya dulu. RC kecil adalah 3,6 kilo paralel dengan 10 kilo dapatnya 2,65. Ya, isi IRC 147 mA tadi yang ini nya dikali dengan 26 kilo. Dapatnya 3,9 volt. Sedangkan ini dapatnya adalah 3,6. Tapi 3,61 lah puncaknya. 3,1 dikali 2 7,1. Tuh ya. Nah, kita masuk sedikit lagi aja ya untuk penguat dayanya. Untuk operasi kelas A yang tadi yang satu siklusnya itu 360 derajat itu sepanjang dia tidak terpotong gitu ya. Dayanya kalau kan kemarin kan penguat tegangan gitu ya. Dayanya adalah HP P out dibagi P in sama. Kalau penguat tegangan P out dibagi P out. Contohnya, umpamanya suatu rangkaian daya outputnya adalah 10 mV dengan daya inputnya adalah 10 mikro. Nanti penguatan dayanya adalah 1000 kali. Oke. Ini yang tadi kita bahas. Satu siklusnya satu transistor. Jadi daya keluarannya output. Ini bisa kita menggunakan RMS atau menggunakan peak. Karena dia AC ya. RMS itu tegangan rata-rata. Jadi itu adalah PRMS kodrat dibagi dengan atau nanti kita menggunakan tegangan puncak osiloskop yang ukurnya puncak kan itu ada PRMS kodrat dibagi dengan 8 R. Nah, 8 R itu adalah tegangan peak to peak 2 dikali akar 2. Nah, kalau dikodratkan ya adalah 2 menjadi akar 2 menjadi 2 kan. 2 menjadi 4, 4 kali 2, 8. Ini kalau silokop. Kalau ini dengan tegangan voltmeter AC. Ya, outputnya bagian outputnya. Outputnya di sini ya. Kalau RMS ini dia. Berarti apa? Kalau kita osiloskop, peak-nya kan, itu dia. Tegangan puncaknya dibagi dengan ini di supaya daya transistor ini di dasar kuliah kita bahas daya transistor ya DC tapi dia apa DC saja kan berarti belum ada sinyal AC-nya yang masuk adalah VCE IC kan itu adalah disipasi daya transistor tegangan VCE dikali IC jadi VCE IC itu
tidak boleh lebih dari daya yang disediakan transistor. Jadi kan datasheetnya berapa? Kalau hasil PCE dihitung dengan isi yang lebih besar, tapi kita harus ada yang dikurangi. Tidak apa power apanya tegangan PCE harus diturunkan. Nanti transistornya akan cepat rusak atau langsung kebakar kalau jauh lebih besar. Kalau dia mendekati nilai maksimumnya, dia akan cepat rusak. Nah, ini waktu belum ada tegangan AC, kalau tegangan masuk dia akan berbeda. Ini efisiensi dari sumber DC tadi kan. DC daya ya. DC dikali IDC. Sehingga efisiensinya nanti adalah P-out-nya dibagi dengan IDC. Ya, kecil kalau ya, hasilnya 0 sampai 100% ya. Tidak mungkin 0, tidak mungkin 100%. Jadi di antara itu ya. Lalu, efisiensinya. Makanya. Contoh, nah, ini satu-satu terakhir. Tapi ini udah diukur ya, udah diukur. Jika tegangan output puncak ke puncak berarti osiloskop ya, dapatnya 18 volt. Sedangkan impedasi inputnya ini kita hitung lagi. Biasanya impedasi input kan kita hitung Z-in-nya, Z step ya. Kembali area aksen dulu cari kan. Dari area aksen dapat dari mana? Ya dapat dari 25 mV atau 50 mV dibagi EIE dari mana? Tadi VBB dikurangi VBE dibagi RE. VBB-nya dari mana? R1 bagi R2 di R1 dibagi R1 tambah R2 dikali VBB, FCC. Nah, itu kan. Dapat area aksen, dan dikali dengan beta dapat Z inverse. R1 paralel, R2 paralel dengan Z inverse, baru dapat impedasi input. Ini udah itu. Ini output diukur, ini juga sudah dihitungin ya. Kalau ini nggak ada ya kita cari berapa penguatan tegangannya. Ini yang area aksen Z instead ya, Z instead ini ya. Ini tidak ada harga ya. Jadi sumber langsung sebagai input. Nah, kalau ada R sini, sumber bisa itu sebagai input. Jadi kita tidak perlu menjadi Z step dibagi dengan R1 R2, nggak perlu. Dibagi dengan RG ya. Ini lepas. 100. Nah, ininya outputnya dapat 18 volt peak to peak. Berapa tuh? Kalau jadi AC kan, ini short, ini short, ini off. Terus ini ground, kan? Short. 20 paralel dengan jenis standar tadi kan, satu paralel yang dua jadi biasanya nih kita hitung, jadi cari lagi dengan area aksen paralel 3 depannya berapa PI-nya dulu kan, MPP bagi 8 RL ini adalah ini 200 peak to peak kan, 200 mV peak to peak, padat 8 kali 3,7 Z-in step 3,4. Ini rumusnya sama nanti, ini dia RL ya kalau untuk output. Ini input kan, daya input. Ada tegangan inputnya, kalau dia osiloskop, peak to peak berarti 8 RL. Tapi kalau dia apa namanya RMS, berarti dia MPP koda dibagi dengan RL. Ya. RL-nya sini RL-nya beban adalah RIN ya, sama RL. 200 mV kuadrat ya, kuadrat 0,2 ya kuadrat bagi dengan ini 8 dikali 30,4 mikro kuadrat ini kan 200 pasti di 2 pangkat ini kan, jadi itu kan pangkat 3 kan dia menjadi pangkat 6 ya, nah, di mikro ya kan, 200 di kuadrat dikali 100 berarti 4 nah,
ya itu akan ini dapat 100. Untuk ininya sama, cuma nanti dia hasilnya ini output ya. Ini yang diukur juga 18 volt tadi dapatnya. Kurang volt. Ini 840, ini RL. Nanti dapatnya 25. Dan nanti penguatan airnya adalah Pout dibagi dengan 125 volt, 100. Misalnya ini mikro ya, 1680. Ini kenapa besar? Kemarin kan 900, kemarin ada penguat tegangan, ini penguat gaya. Itu bedanya adalah harus tegangan sudah ada di situ. Nah, ini sampai sini dulu kita. Ya. Gaya. 1683 kali. Nah, ini beberapa dari hasil pengukuran ya. Ukur. Ini dari sumber. Ini udah dihitungin. Ya. Ini kalau nggak dihitung kita ngitung sendiri ya. Pokoknya diketahui di sininya, betanya sekian. Udah, ditarik. Ini kalau nggak ada beta yang nggak ketemu. Nanti RE, kemudian betanya ketemu, kemudian IE-nya juga diketahui. Baru itu 5 volt atau 50 volt. Kalau enggak, ini nggak dapat. Itu betanya ditaruh gitu. Nah, ini udah dihitungin ya. Nah, kalau nggak dihitung berarti kita nyari berarti harus ada beta, berarti ada IE. Ini beta untuk ini biasanya lebih kecil ya penguat daya, karena penguat daya besar itu penguatannya kecil. Kalau dia kecil penguatannya besar. Di bawah 100. Maka penguatannya itu dia di atas. Nah, ini banyak yang nggak dihitung. Kalau dihitung ini panjang. Makanya ini udah kemarin yang kita bahas. Tinggal nanti dari 18 volt ini gitu kan, peak to peak ya, berarti kan 9 peaknya tuh. Itu kepotong apa tidak? Cara yang tadi. Potong tidak? Tadi. Apakah ICQ-RC atau VC? Mana yang lebih? Kalau dapat ini umpamanya ini 3,6 itu 18 itu udah pasti kaca. Peaknya 3,6 jadi ininya 18 berarti kan 9 peak. Nah, tapi kalau yang contoh yang di atas ya. Ini kan peaknya dapatnya ini 9 volt. Ininya VCE itu 10 9 jadi ya 9 9 ke 9 18. Nah, bisa pas ini. Ini dia. Jadi ini dia. 18 peak to peaknya. Ini kan kita harus dia cacat. Tapi kalau rangkaian di bawah kita gunakan yang tadi ada pasti cacat. Yang di bawah itu hanya 6 volt kok. Ini peak to peaknya 8 atau 9 volt ya kan. Ini berarti kan 12, ini 18. Ini kan 9 dia. Ini dia rangkaian di atas. Dia nggak catat itu. Nah, di sini dulu kita. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Nah, nilainya udah bisa dilihat di ini ya, yang untuk analog ya. Analog sudah bisa dilihat di bukan di portal ya, portal belum saya ini kan. Nah, nanti untuk yang kurang-kurang itu tolong kerjakan PR-nya. Karena PR itu bukan hanya untuk komponen PR ya. Nanti ada yang kurang nanti bisa menambah UTS sama UAS. Maka saya tidak akan mengadakan susulan itu ya, ulang-ulangan. Jadi nanti diambil dari PR itu. Kalau PR-nya bagus, berarti nanti UTS-nya bisa berubah lebih bagus. Atau UAS-nya bisa berubah lebih bagus. Nah, tolong dikerjakan nanti. Lihat di Google Classroom, kirim di situ juga ya. Kayak ngirim itu kemarin, UTS ya. Sudah saya ini kan. Biasanya kalau udah diinikan, dia masuk ke ini kalian juga kan, ke email ya. Bisa dilihat. Bisa dilihat nanti di Google Classroom. Nah, ada yang perlu ditanyakan?
9 ya. Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Masih ini ya penguat daya ya. Jangan saya 2 kali mungkin lebih kali ya. Itu kita baru masuk ke filter. Filter itu banyak materinya. Karena ada filter aktif, ada filter pasif. Masing-masing filter itu juga ada low pass filter, high pass filter, band pass filter. Kemudian ada orde 1, ada orde lebih dari 1 panjang. Nah, kita cepat ya. Kalau tidak ada, kita tutup ya. Kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Tolong PR kerjakan ya.